Om Swastiastu. Wasam sijir nani yatha wihaya nawani grinati naro parani tata sharirani wihaya jirnani anyani samyati nawani dei wasam sijir nani yatha wihaya nawani grinati naro parani tata sharirani wihaya jirnani anyani samyati nawani dei wasam sijir nani yatha wihaya nawani grinati naro parani tata sharirani wihaya jirnani anyani samyati nawani dei. Yang artinya, seperti halnya seseorang mengenakan pakaian baru dan membuka pakaian lama. Begitu pula sang roh menerima badan-badan jasmani yang baru dengan meninggalkan badan-badan lama yang tidak berguna. Para sahabat yang saya muliakan, pada sloka ini, proses reinkarnasi atau kelahiran kembali dijelaskan dengan sebuah perumpamaan. Ketika pakaian yang kita gunakan kotor, robek, dan tidak berguna lagi, maka kita akan membuangnya untuk digantikan dengan yang baru. Tetapi dengan melakukan itu, kita tidak mengubah diri kita sendiri. Badan kita tetap. Dengan cara yang sama, sang roh atau sang Atman tidak akan berubah. Ketika sang roh atau sang Atman keluar dari tubuh ini dan membuang tubuhnya yang usang untuk dilahirkan dalam tubuh baru di tempat lain. Karena itu, tanpa menerima konsep kelahiran kembali atau reinkarnasi, perbedaan antara manusia menjadi tidak dapat dijelaskan dan tidak rasional. Sebagai contoh, ada orang sejak lahir buta. Jika orang itu bertanya, mengapa dia dihukum seperti itu? Jawaban logis apa yang bisa kita berikan kepadanya? Jika kita mengatakan, itu adalah akibat dari karmanya, dia mungkin berpendapat bahwa kehidupan saat ini adalah satu-satunya kehidupan yang dimilikinya. Dia lahir hanya sekali. Karena itu, tidak ada karma masa lalu pada kelahirannya saat ini. Jika kita mengatakan itu adalah kehendak Tuhan, itu juga akan tampak tidak masuk akal. Karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tentu Tuhan tidak ingin ada orang yang lahir buta.
maka satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa orang tersebut terlahir buta sebagai akibat karma dari kehidupan masa lalunya. Karena menurut Weda, setiap makhluk hidup di dunia ini telah mengalami kelahiran yang berulang kali. Hidup tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Itulah sebabnya tidak semua manusia sama dan seberuntung, karena memang kita dilahirkan membawa karma wasana kita masing-masing. Para sahabat yang saya hormati, kehidupan kita saat ini akan menentukan kehidupan kita yang akan datang. Itulah sebabnya Weda memberikan petunjuk agar dalam kehidupan ini kita selalu melakukan sadhana atau latihan-latihan rohani untuk meningkatkan kehidupan kita yang akan datang agar lebih baik daripada kehidupan saat ini. Karena setiap makhluk hidup akan lahir, mati, dan seterusnya. Sampai kita mencapai pembebasan atau moksha. Pergantian badan bagi sang roh atau sang Atman yang individual diakui sebagai suatu kenyataan. Ahli-ahli ilmu pengetahuan modern yang tidak percaya terhadap adanya sang roh juga tidak dapat menjelaskan sumber tenaga dari jantung. Namun mereka terpaksa menerima perubahan yang terjadi terus-menerus di dalam badan sejak masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai usia tua. Dari usia tua, perubahan dipindahkan ke dalam badan lain. Dan hal ini sudah saya jelaskan pada sloka Bhagavad Gita sebelumnya. Para sahabat yang saya banggakan, perpindahan sang roh yang individual, yang sekecil atom, anu atma, ke dalam badan lain dimungkinkan atas berkat karunia roh yang utama, Wibu Atma. Roh yang utama memenuhi keinginan roh yang sekecil atom sesuai dengan karma wasananya masing-masing yang didapatkannya selama kehidupannya di dunia ini. Dalam Weda, tepatnya dalam Mundaka Upanishad dan Svetaswatara Upanishad, di sana diumpamakan sang roh individual Anuatma dan roh yang utama Wibu Atma sebagai dua ekor burung yang hinggap di pohon yang sama. Burung yang satu, yaitu roh individual yang sekecil atom, sedang memakan buah pada pohon tersebut. Sedangkan burung satunya lagi hanya memandang kawannya. Di antara dua ekor burung tersebut, kendatipun mereka mempunyai sifat yang sama, salah satu dipikat oleh buah dari pohon tersebut, sedangkan burung satunya hanya menyaksikan kegiatan kawannya yang sedang makan buah tersebut. Krishna adalah
burung yang menyaksikan. Dan Arjuna adalah burung yang sedang makan buah pada pohon tersebut. Walaupun mereka berkawan, namun salah satunya menjadi penguasa dan yang lainnya menjadi hamba. Bila roh yang sekecil atom ini lupa akan hubungannya dengan roh yang utama, hal itu menyebabkan ia berpindah dari sebatang pohon ke pohon yang lain, atau dari satu badan ke dalam badan yang lain, seperti menggantikan baju yang kotor. Para sahabat yang terkasih, Arjuna adalah sang roh yang sekecil atom, dan Krishna adalah roh yang utama. Arjuna telah memalingkan mukanya kepada si Krishna dengan mengatakan, "Sisya teham sadimam tuam prapanam." Hamba menjadi murid Anda dan menyerahkan diri kepada Anda. Mohon memberikan pelajaran kepada hamba. Arjuna sudah memalingkan mukanya kepada kawannya yang kekal, yaitu Sri Krishna. Arjuna mendengarkan Bhagavad Gita dari Sri Krishna. Dengan mendengar dari Sri Krishna seperti itu, Arjuna dapat mengerti kebesaran dan keagungan Sri Krishna. Dan Arjuna dapat dibebaskan dari kecemasan dan penyesalan. Karena itulah, kita sebaiknya mengikuti langkah Arjuna untuk mendengarkan Bhagavad Gita. Dalam sloka ini, Arjuna dinasihati oleh Krishna supaya jangan menyesal karena perubahan badan jasmani yang dialami oleh kakeknya, yaitu Bhisma dan gurunya Drona. Karena kakek Bhisma dan guru Drona, jika mereka gugur di medan perang, pasti akan segera disucikan dari segala reaksi jasmani dan diangkat sampai status hidup yang lebih tinggi. Kecenderungan makhluk hidup untuk memperoleh dan membuang tubuh jasmaninya sebenarnya adalah proses kelahiran dan kematian yang dialami berulang kali. Oleh karena itu, harus dipahami sebagai tidak pantas menjadi penyebab kesedihan dan penyesalan bagi kita dan juga bagi Arjuna. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Om Shanti, 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 Om.